Selamat ya atas pertunangan kalian berdua. Aku doain semoga sekalian semua itu selalu bisa merancang kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Kalian sudah ambil semua perhiasan saya. Bukan hanya harta yang kamu ambil, tapi kalian juga ambil nyawa Nisa. Dengar ya, Jo. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Elang, kamu yang harus tanggung jawab sama Tante. Ya Tuhan! Mulai hari ini aku bersumpah demi langit dan bumi. Aku nggak akan pernah tinggalin Melody. Dan demi nafas dalam tubuhku. Aku bersumpah. Aku nggak akan pernah biarin Melody sendiri lagi. Elang kenapa? Elang tadi buru-buru datang ke sini. Dia ngebut, motornya ketabrak dan Elang jatuh ke sungai, Tan. Masya Allah. Nggak mungkin, semua ini nggak mungkin terjadi. Ma! Ini semua gara-gara kamu. Kalau Elang tidak berencana untuk menikahi kamu hari ini, Elang tidak akan celaka. Kamu sudah mengambil nyawa anak saya. Dasar perempuan pembawa sial kamu! Pembawa sial! Ma, cukup! Ma, cukup, Ma! Udah cukup! Pembunuh! Ma, udah! Pembunuh! Aku bilang cukup! Cukup! Udah! Kamu di mana, Nak? Elang. Elang. Udah berapa kali aku bilang sama kamu, Mel. Aku gak suka air mata. Aku gak mau ngeliat muka kamu yang cantik ketutup sama air mata. Kalau kamu nggak suka ngeliat air mata aku,
Kamu jangan pernah bikin aku nangis, Lang. Maafin aku, Mel. Aku udah ngecewain kamu. Melody! Lang. Mel! Lang. Mel! Lang. Melody! Melody! Ngapain kamu di sini? Kamu masih belum puas gak dengar berita Lang udah meninggal? Apa kamu harus pastiin kalau Elang benar-benar sudah meninggal? Demi Tuhan, saya nggak begitu. Saya kesini cuma untuk... Diam kamu! Saya tidak mau melihat muka kamu lagi. Saya nggak mau dengerin suara kamu lagi. Pergi kamu dari sini! Pergi! Pak, saya permisi dulu, Pak. Ya, silakan. Pergi! Sabar, jangan kebawa emosi. Nggak ada gunanya marahin Melody, Pak. Melody juga kehilangan, sama seperti kita, Pak. Enggak, Pak, enggak! Dia tidak akan merasakan apa yang kita alami sekarang, Pak. Karena dia yang udah ngebunuh Elang. Kalau bukan karena kamu, Elang akan pergi dari rumah. Kamu sudah membunuh anakku. Dasar pembunuh! Pembunuh! Kamu membunuh! Kamu membunuh! Menangis. Mengutuk Melody nggak ada gunanya, Mah. Nggak akan mengembalikan Elang. Papa bisa ngomong seperti itu karena Mama nggak tahu apa yang Mama rasain. Papa ngerti perasaan Mama. Enggak! Papa tidak akan pernah bisa mengerti. Karena kamu bukan ayah kandungnya Elang. Apa maksud Mama?
tega banget sih, Lang. Bener-bener tega, tau nggak? Berapa kali aku bilang sama kamu, Mel, aku nggak suka ngeliat kamu nangis. Lang, tapi aku udah bilang sama kamu nggak boleh ngeliat aku dengan pakaian pengantin seperti ini sebelum akad nikah. Kita tuh bisa kena sial, tau nggak? Mel, ini udah tahun 2010, Mel. Dan kamu masih percaya sama primbon. Lagi pula, semua kesialan aku itu udah hilang waktu aku memutuskan mau tinggal sama kamu seumur hidup aku. Maafin aku ya, Mel. Beberapa hari ini aku benar-benar bego banget. Aku udah bikin kamu sedih. Aku biarin Ajak menghina kamu di toko perhiasan. Bahkan aku ngebiarin dia beli cincin keluarga kamu. Ya udah, Lang. Aku udah maafin kamu. Aku udah lupain sama semua masalah itu. Karena bagi aku yang penting sekarang kamu ada di sini bersama aku. Kamu tunggu di sini ya, Mel. Aku mau ambil cincin itu. Aku mau balikin ke kamu. Lang? Maaf ya Mbak, cincin ini sebagai barang bukti. Jadi saya tidak izinkan untuk diambil. Ya ampun, Melody. Tante minta maaf ya. Tante nggak tahu kalau ibu kamu tuh meninggal. Iya, Melody. Aku sama Mama tuh langsung ngebatalin perjalanan kita setelah kita dengar kabar ini. Kamu yang sabar ya. Melody, Lang mana kamu katanya udah nikah sama dia kan? Kok nggak ada dia di sini sih? Dia meninggal dalam sebuah kecelakaan. Apa? Kamu kasihan sekali. Kan kalian juga baru aja menikah kan? Aku juga gak nyangka banget kalau Lang bakal ninggalin aku secepat ini. Dan kejadian ini juga terjadi sebelum kita sempat menikah. Kamu tuh kenapa nggak ngomong dari tadi sih? Gila, capek tuh ngomong air mata kayak gini. Aduh, saya pikir tuh kamu tuh sudah berubah menjadi janda kaya ya. Ternyata masih begini-begini aja. Memang ya, punya ponakan kayak kamu tuh gak ada untungnya. Bawa sial. Dalam waktu seminggu, kamu tuh bikin ibu kamu mati, calon suami kamu mati, nenek kamu gila. Memang kamu gak ada gunanya sama
ini semuanya kotor. Kamu bersihin semuanya, kamu beresin semuanya. Dan kamu ingat, kamu jangan langgar perintah saya karena mulai sekarang nggak ada yang belain kamu lagi. Kerjain, cepet. Bersihin! Ma, aduh, Mama sekarang lihat sendiri kan? Sekarang semua itu sia-sia, Ma. Udah sekarang batal liburan, nggak ada yang ganti rugi. Sampai rumah apa? Kita masih miskin, Ma, kayak dulu. Tahu gitu kan kita jalan-jalan aja dulu, Ma. Baru pulang habis itu. Kamu tuh jadi anak bodoh aja nggak pinter-pinter. Kita kembali bukan dengan sia-sia. Memang Melody itu batal menjadi orang kaya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa menjadi kaya. Ini saatnya bagi kita untuk mengeruk uang. Ngerti? Mama mohon jangan pergi dari sini. Jangan tinggalin Mama. Dalam satu hari Mama udah kehilangan semuanya. Mama nggak bisa kalau harus kehilangan Papa juga. Buat kamu, cuma masalah menang atau kalah. Hanya itu yang berarti buat kamu. Selama ini, kamu gak pernah tulus mencintai aku. Kamu cuma memiliki aku. Manfaatin keadaanku. Dan hilang ingatanku ini. Kita bahkan gak menikah secara resmi. Dan aku bukan suami kamu yang sah. Jadi nggak ada yang bisa mengikat aku dari kehidupan yang penuh sandiwara yang selama ini aku jalani. Aku peringatkan kamu. Jangan pergi dari sini. Kamu gak akan bisa mencegah aku. Kalau kamu berani melangkahkan kaki keluar dari rumah ini, kamu tidak pernah akan bisa tahu siapa keluarga kamu sebenarnya. Jadi selama ini kamu tahu siapa mereka. Dan kamu sama sekali gak mau kasih tahu. Apa kamu pikir kamu bisa mengikat aku dengan informasi yang kamu simpan itu? Kamu benar-benar membuat aku muak. Aku ingatkan sama kamu, Angika. Masih ada kekuasaan lebih besar di atas kamu. Yaitu kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, aku pasti bisa menemukan keluargaku. Maaf, Bu. Ada yang ingin ketemu sama Ibu. Permisi. Siapa kamu? Ada perlu apa kamu di sini? Saya tantenya Melody. Dengar ya, saya tidak mau kamu menginjakkan kaki di rumah ini. Pergi kamu dari sini. Sebetulnya saya tidak mau mengenalkan diri sebagai tantenya Melody. Karena terus terang saya nggak suka kalau Melody itu menikah dengan Elang, anak kamu. Walaupun saya itu tantenya Melody, tapi terus terang saya juga muak dengan kelakuannya dia. Saya kesini ingin membicarakan sesuatu yang ada kaitannya dengan Melody, tapi sesuatu yang sangat berbeda. Seharusnya saya sudah sadar dari tadi. Kamu rupanya penelpon misterius yang selama ini menghubungi saya. Kamu perempuan gak tahu diri yang memeras saya. Iya kan? Apa kata kamu? Perempuan gak tahu diri? Hah, kamu lihat kamu sendiri dong. Kamu itu telah merebut suami perempuan lain
dan menipu dia untuk di samping kamu. Sekarang siapa yang nggak tahu diri? Saya atau kamu? Mungkin sekarang saatnya untuk Barata tahu semuanya. Atau boleh saya sebut dengan Fajar. Barata! Barata! Saya mau panggil Fajar untuk bilang semuanya. Dengar ya, sayangnya kamu sudah terlambat. Barata sudah mengetahui semuanya dan dia sudah pergi dari sini. Security, bawa perempuan ini keluar. Baik. Ayo ikut saya. Saya keluar sendiri. Kau saya pegang. Ayo ikut. Astaga, Melody pasti hamil. Pasti dia hamil. Melody hamil, Ma. Melody, ini tuh udah jam berapa? Kenapa belum bikin sarapan, ha? Jelita aku itu masih bersih-bersih. Kamu nggak ngeliat kalau aku masih ngepel sekarang? Ya terus, aku harus nungguin kamu bersih-bersih dulu baru aku makan gitu. Bagus banget. Ya tunggu sebentar dong. Aku belum selesai. Aduh, kamu tuh... Udah deh ya, nggak usah banyak komentar. Mendingan sekarang kamu kerjain, bikin sarapan jangan pakai L. Jangan pakai lama. Buruan! Benar kerjanya! Nenek? Nenek? Nek? Mau hujan, aku harus angkat jemuran. Kalau baju Fajar dan Fajri basah, mereka besok tidak punya baju untuk kerja. Nenek? Nek? Mau kemana kamu? Aku pengen ngomong sama nenek, Tante. Buat apa? Melody. Nenek kamu tuh sekarang tuh udah gila. Udah sinting. Jadi kamu gak ada gunanya ngomong sama dia. Mendingan sekarang kamu urus makanan buat kita. Kamu tuh ya sama nenek kamu sama-sama nyusahin. Makanan aku mana? Kok gosong sih? Ya ampun, Melody! Mama! Mama! Ma, sini, Ma. Sini. Apalagi sih? Ini pasti ada sesuatu yang dilakukan sama anak sialan itu kan? Aduh, Mama. Aku tuh udah lapar banget. Tapi Melody udah ngebuat makanan aku jadi gosong semuanya. Kurang ajar dia. Mana dia? Tahu tuh di ke depan. Nggak ngerti ngapain. Itu kan suara si anak kurang ajar itu lagi muntah. Kenapa dia muntah ya? Astaga, Melody pasti hamil. Pasti dia hamil. Melody hamil, Ma. Ya Allah. Apa benar kalau aku ini hamil? Aku hamil anaknya Allah. Ma,
Apa benar kalau di dalam sini itu sekarang ada anaknya kita? Aku hamil. Kamu tuh ya, udah nyusahin pakai cara hamil segala lagi. Kamu lagi pakai acara muntah-muntah di luar. Kalau sampai tetangga tahu kan kita juga yang malu, gimana sih? Kamu dengar ya? Daripada kamu bikin malu, mendingan kamu sekarang pergi dari rumah ini dan bawa nenek kamu yang gila itu. Tante, aku sama nenek gak akan pernah pergi dari sini. Tante dan Jelita itu harusnya tahu kalau rumah ini adalah rumah aku dan nenek juga. Dan aku gak akan ngebiarinin siapapun ngusir aku dari rumah ini. Sekarang aku sedang mengandung anak Elang. Dan aku juga kepengen membesarkan dan melahirkan anak aku ini di rumah aku. Kalau Tante nggak suka, Tante boleh keluar dari rumah ini. Ajar, lihat nanti ya. Lang, aku mengandung anak kita. Aku pengen banget kamu ada di sini sekarang. Aku pengen kamu nemenin aku. Sempurna banget ya Mel malam ini. Mel, Iya? Kenapa, Lang? kamu lagi mikirin apa sih? Aku lagi mikirin tentang hubungan kita. Kamu udah ada di samping aku sekarang. Tapi kenapa aku ngerasa semua ini tuh belum sempurna? Kenapa kamu mikir ini semua nggak sempurna? Mungkin karena kita belum resmi nikah.
biarkan dia menang. Anak dalam kandungannya harus kita singkirkan. Sekarang dia berani ngelawan saya. Ma, gimana nih, Ma? Melody sekarang ngandung anaknya Elang. Kalau seandainya mamanya Elang tahu dia ngandung anaknya Elang, aduh Ma, dia pasti bakal diterima. Masa kita kalah lagi sih? Iya, kamu tuh betul, Jelita. Apalagi sekarang ibunya Elang itu tahu kalau kita nggak suka sama Melody. Mereka pasti nggak akan terima kita. Itu dia, Ma. Kita harus kayak gimana sekarang? Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Aku nggak mau ngelihat Melody bahagia. Gimana pun caranya, kalau aku miskin, Melody harus lebih miskin dari aku. Kamu tenang, sayang. Mama nggak akan biarkan dia menang. Anak dalam kandungannya harus kita singkirkan. Minum nih. Ngapain kamu ngeliatin aku kayak gitu? Jangan kepedean ya. Susu itu bukan buat kamu, tapi buat bayi yang ada dalam perut kamu itu. Ya aku nggak mau aja sampai nanti buang itu marah-marah sama aku. Karena calon cucunya itu bakal kenapa-napa. Heran deh. Sekarang hidup aku tuh udah berantakan, semuanya berantakan. Tapi tetap aja, kamu selalu beruntung. Nggak ngerti ya? Ya Allah, dari pagi sampai sekarang aku sama sekali belum makan apa-apa. Aku nggak boleh begini. Aku harus tetap jaga kesehatan aku supaya anak aku sehat. Sama Melody. Mama yakin janin dalam kandungan Melody itu baru berusia beberapa minggu. Dan jamu yang Mama campurkan ke dalam susu itu akan membuat Melody kehilangan anak. Mama tuh emang pinter banget ya. Darah. Ya Allah, bayi aku. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak ada yang bisa ngebunuh bayi aku. Nggak ada yang boleh. Sayang sekali, Melody. Tapi sebentar lagi, kamu akan kehilangan anak kamu. Cabut yuk, nanti keburu dilihat sama orang lagi. Yuk.
Hani dan Jelita memang mencoba menggugurkan kandungan kamu. Tapi kamu tidak usah khawatir. Anak kamu akan selamat. Kalau ada jamu yang bisa menggugurkan, ada juga jamu yang bisa menguatkan. Kamu minum ya. Ayo minum, biar bayi kamu selamat. Tapi dari mana nenek dapetin jamu itu, Nek? Nenek tidak sengaja mendengar rencana jahat mereka. Jadi nenek langsung pergi ke rumah tetangga untuk membuat jamu ini. Ayo, minum. Kamu berdoa sama Allah supaya bayi yang dalam kandungan kamu selamat. Iya. Makasih ya, Nek. Mel, ini nenek buatkan sup. Makan ya. Iya, Nek. Makasih banyak ya, Nek. Tadi nenek udah nyelamatin bayi aku. Nenek juga udah ngejagain aku di sini. Aku bener-bener gak tahu, Nek. Kalau nenek gak ada di sini, aku gak tahu aku harus apa. Kamu kan cucu nenek, Mel. Dan nenek sayang sama kamu. Sudah sepantasnya nenek melakukan semua ini. Sekarang, bayi aku bisa selamat, Nek. Gimana nanti? Karena selama ada Tante Hani dan Jelita di sini, bayi aku akan selalu terancam, Nek. Karena itu, kamu harus pergi dari sini. Kamu harus pergi menemui mamanya Elang. Gak mungkin, Nek. Aku gak mungkin nemuin dia. Karena nenek tahu dia benci sama kamu. Dan dari awal dia tidak menyetujui hubungan kamu sama Elang. Tapi kamu mengandung bayinya Elang. Dan darah Anggika mengalir di dalam tubuh janin yang ada dalam perut kamu. Ikatan itu lebih kuat dari apapun. Allah sudah mengembalikan Elang sama kamu melalui bayi itu. Keturunan Elang ada di dalam tubuh kamu. Dan cucu Anggika juga ada di dalam tubuh kamu. Mungkin saja Anggika tidak mau merawat kamu, Mel. Tapi nenek yakin. Dia mau merawat bayi yang akan kamu lahirkan nanti. Apa? Nenek kamu yang sinting itu gantiin spray dan bikinin sup buat Melody? Iya, Mama. Aku tuh ngeliat sendiri. Ya ampun, gitu aja nggak percaya sih. Nggak mungkin. Ini apa-apaan sih? Nenek kamu itu kan gila. Kok dia mana bisa melakukan semuanya ini? Hah? Ma, tadi aku bilang apa sama Mama? Mama sendiri aja nggak mau dengerin aku. Terus sekarang mereka kemana? Kamar kok kosong begini? Ya mana aku tahu, Mama. Apa kamu yakin anak dalam kandungan kamu itu adalah anaknya Elang? Saya dan Elang.
Kamu tidak pantas ya mengucapkan kata-kata seperti itu kepada seorang perempuan yang sedang mengandung cucu kamu. Kalau anak saya pernah tertipu oleh rayuan perempuan murahan, saya rasa itu pertanyaan yang sangat wajar. Cucu saya tidak seperti itu. Dia tuh mencintai Elang. Ibu salah besar. Cucu ibu yang satu lagi pernah datang ke saya dengan menunjukkan semua foto-foto mesra dia bersama Elang. Dia bilang dia tidur dengan Elang karena cinta. Dan sekarang dia datang ke sini dengan mengatakan dia sedang mengandung keturunan dari anak saya yang sudah meninggal. Apa kamu tidak punya laki-laki kaya yang lain dalam daftar buruan kamu? Atau hanya Elang yang tunduk dengan rayuan konyol kamu itu? Hah? Ikut saya keluar sekarang. Nek! Melody! Nenek! Melody! Nek! Kamu pikir setelah kamu bunuh anak saya, kamu bisa datang ke sini dan meminta belas kasihan untuk anak yang kamu kandung itu? Kamu cari aja orang lain yang bisa menampung anak kamu itu nantinya. Bayi yang ada di perut saya ini sama sekali nggak ada dosa apapun, Bu. Ini adalah titipan Tuhan. Dan sebenarnya ini adalah hadiah buat saya dan juga buat Ibu. Dan akan saya pastikan, Bu, Ibu tidak akan pernah bahagia. Dan Ibu juga tidak akan pernah mendengar suara anak kecil memanggil Ibu dengan panggilan nenek.